rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya. Menteri Agama sudah melecehkan agama. Dia membandingkan suara adzan dengan suara anjing. Dan itu juga sama. Jangankan kece, ini udah dicontohkan pelestaan agamanya oleh Menteri Agama Pak Rintasu. Jadi saya sangat menyesalkan dan tidak setuju dengan aturan yang diberlakukan daripada Kementerian Agama. Dan kami akan lebih pasang toa lebih banyak lagi di masjid-masjid. Karena ini kan syiar. Dan tidak ada yang merasa terganggu dengan suara-suara adzan. Dan itu kan untuk mengetahui, memberikan pemberitahuan kepada umat Islam di saat waktu salat adzan dan syiar untuk Islam. Dan untuk menjalankan agamanya masing-masing, nggak ada yang dipermasalahkan dari dulu. Dan lebih banyak itu hanya sebuah azan ya? Iya, yang lebih banyak dikumandangkan di speaker hanya sebuah adzan. Itu yang lebih jalannya. Menurut kami nih, orang awam, azan ditasbihkan dengan anjing menggonggong dina pada ngaganggu nak gitu. Menurut pendapat kami sebagai orang yang tidak paham tentang agama, kayaknya tidak pas dan tidak layak. Karena azan dengan gonggongan anjing berbeda. Azan adalah kalimat takbir, tahmid, dan tahlil juga ada di situ. Kalimat-kalimat suci. Dan juga banyak orang yang mendengar azan itu terketuk hatinya untuk menjadi orang muslim. Bukan satu dan dua. Yang kedua, azan adalah peringatan untuk mereka yang sedang bekerja. Dengan adanya azan, mereka teringatkan untuk melaksanakan sholat dan yang lainnya. Oleh karena itu, saya atas nama komunitas Pondok Pesantren Jawa Barat tidak sependapat dengan ditasbihkannya, diumpamakannya gonggongan anjing dengan azan. Kalaupun mau ada pengaturan tentang silahkan, tetapi tidak kesana kemari. Dan juga hal semacam itu harus memenuhi kebutuhan, situasi dan kondisi. Karena memang kita pun sebagai umat beragama dan kita adalah mayoritas. Wajar kalau ada orang-orang yang tidak sepakat dengan kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan, dan hal itu wajar oleh mayoritas. Sebetulnya alasannya apa sih Pak bisa sampai seperti itu? Saya tidak tahu persis ya, tapi kita juga memahami itu ada surat edaran. Kalau saya secara politis, surat edaran kan tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya tidak ada sanksi dalam surat edaran tersebut. Tapi semua kembali kepada masyarakat. Silakan tafsirkan, tetapi harapan kami Pak Menteri tidak menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat resah. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan mendekat sebentar lagi. Di mana bulan suci Ramadan kan ada membangunkan untuk sahur, ada tahrim, kemudian juga ada kuliah subuh, kemudian ada sholat taraweh. Biasa sholat taraweh kan masuk pakai speaker. Kemudian kuliah subuh juga speaker biasa dikeluarkan, dan yang lainnya. Ya menurut kami harus ada komunikasi yang lebih intens dan informasi yang lebih akurat dan jelas kepada masyarakat sehingga tidak terjadi polemik seperti macam ini, terutama kepada kelompok para kaum muslim. Pak, ini kan sudah menjadi resah ya. Mungkin ada himbauan untuk para ulama dari Bapak Sendiri. Ya, himbauan para ulama kita ikuti aja aturan pemerintah. Insya Allah mungkin ini untuk kebaikan, dan juga kami pun akan berkomunikasi dengan beliau supaya menjelaskan tidak dengan emosional, kemudian menjelaskan dengan bi'afwahim, dengan lemah lembut, bil hikmah dan mobil hasanah, penyampaian seperti itu. Kedepannya perlu kan Pak ulama dilibatkan dalam pembentukan peraturan gitu Pak? Ya, kan dalam membuat sebuah peraturan itu kan ada uji intelektualitas. Setiap perda itu pasti ada keterlibatan kaum cendekiawan. Saya juga kan mantan DPR. Jadi kalau DPR membuat sebuah keputusan, perda itu harus ada uji material yang melibatkan apa yang akan dibuat ini. Kalau masalah keagamaan berarti melibatkan tentang kiai dan ulama. Itu dengan sendirinya supaya tidak terjadi keresahan di saat diputuskan. Pak, di luar ini
kehadiran Bapak ke sini Pak? Untuk apa? Ya, pertama saya datang ke pondok pesantren, wajar seorang pimpinan pemerintah datang ke pesantren dengan harapan barokah dan doa serta karomah. Karena kami adalah sebagai pemimpin yang percaya terhadap barokah, percaya terhadap karomah, percaya terhadap mustajabnya doa para kiai. Pemimpin itu jangan hanya teori dalam kehidupannya, jangan hanya kausalitas. Kalau memimpin negeri ini hanya dengan teori dan kausalitas tidak akan beres. Karena tidak semua teori itu benar. Mendung tidak selamanya akan turun hujan, kata Ibnu Giyadi, kan begitu. Oleh karena itu, saya datang ke sini adalah mencari barokah, mencari karomah dan doa kepada para kiai. Yang kedua, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para pendiri pondok pesantren, pengamat pesantren yang selalu istiqomah menyampaikan ilmu agama, khususnya dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai implementasi dari Pancasila, khususnya dasar atau sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa lidah para kiai, tanpa pembicaraan para ulama dan ajengan, maka keimanan dan ketakwaan masyarakat kami yakin tidak akan seperti ini. Padahal itu menjadi kunci tujuan Indonesia merdeka, dasar dan keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu saya berharap pada para pemimpin untuk mempertimbangkan dalam kebijakannya dengan konsep-konsep dan aturan-aturan agama. Duniawi perlu, tapi juga keputusan yang bersifat duniawi tetap harus dibingkai dengan kekuatan